Pemirsa, jelang Lebaran, pemudik sudah mulai memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Banyak pemudik mengaku pulang kampung lebih awal karena menghindari keramaian dan kenaikan harga tiket. Dua minggu jelang Lebaran, pemudik sudah mulai memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Sejak pagi, para pemudik sudah mulai berdatangan dan memenuhi kursi tunggu di area terminal. Banyak pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kenaikan harga tiket dan lonjakan penumpang saat mendekati Lebaran. Pastinya ini sih, kalau saya mudik udah deket-deket mau Lebaran, biasanya memikirkan tiket juga, pasti agak lebih mahal ya. Terus juga kebetulan sih saya sekarang udah libur juga kan, saya sekarang lagi kuliah ya, saya mahasiswa PPG, jadi udah masuk libur, jadi saya pikir sih mending pulang lebih awal sih, supaya nggak desak-desakan juga. Pengelola terminal memastikan akan sediakan posko kesehatan hingga pengamanan jelang Lebaran. Selain itu, petugas juga melakukan pengecekan angkutan hingga tes urin sopir bus untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang. Jadi di Terminal Kalideres, kita dalam rangka penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 itu menyiapkan sarana dan prasarana ya, termasuk juga posko-posko. Kita di sini ada posko pengamanan terpadu, kita dibantu dari kepolisian, TNI, kemudian ada stakeholder lain seperti Satpol PP, kemudian Dinas Sosial dan yang lain seperti Pramuka, Senkom dan yang lain. Kemudian ada posko kesehatan, itu melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pengemudi yang akan memberangkatkan bus, termasuk juga pengecekan tes urin ya. Nah, kita dibantu dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Barat, dan Puskesmas Jakarta Barat. Dan dibantu dari Badan Narkotika Provinsi DKI untuk memeriksa kesehatan dan tes urin pengemudi, supaya dipastikan pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu tidak terpapar narkoba, sehingga tidak membahayakan keselamatan dari penumpang yang diangkut. Sementara itu, puncak keramaian pemudik diprediksi terjadi mulai 27 Maret 2025 dengan perkiraan pemudik 6-7 ribu pemudik. Dari Jakarta, Ersa Amberita, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa memantau persiapan Taman Mini Indonesia Indah TMII Jakarta Timur dalam menyambut libur Lebaran 2025. Kementerian Pariwisata memastikan tempat wisata siap menyambut libur Lebaran agar wisatawan bisa berlibur dengan aman dan nyaman. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa memantau langsung kesiapan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Wamenpar memastikan sarana dan prasarana serta fasilitas publik dapat berfungsi dengan baik. TMII menjadi salah satu tempat favorit warga Jabodetabek untuk berwisata. Pada libur Lebaran tahun 2025 ini, diprediksi sekitar 30.000 wisatawan akan berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Sejumlah lokasi wisata baru juga disiapkan pengelola untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan, seperti Food Court Nusantara dan Jawa Dwipa Amphitheater. Kami datang di sini dari Kementerian Pariwisata untuk memastikan seperti apa kesiapan dari TMI ini untuk menghadapi atau menerima wisatawan yang akan menikmati libur lebarannya. Karena di Kementerian Pariwisata saat ini sudah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah, kemudian juga pelaku usaha terkait dengan bagaimana menciptakan libur lebaran yang aman, tentu nyaman dan juga menyenangkan dan tenang begitu. Pada kesempatan ini, Wamenpar juga mengimbau agar wisatawan menggunakan moda transportasi umum untuk menghindari kemacetan saat berkunjung ke TMII. Pengelola TMII juga sudah menyiapkan feeder mobil gratis di LRT Taman Mini sehingga memudahkan wisatawan menuju lokasi wisata. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ketika dia menaruh 50 orang pemanah yang paling ahli
Selain Gunung Uhud, sebanyak 70 makam sahabat Nabi atau pejuang muslim kala itu dimakamkan di bawah kaki Gunung Uhud, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Makam ini juga banyak dikunjungi oleh para peziarah dari seluruh dunia. Dari Madinah, Arab Saudi, Muzakir, iNews melaporkan. Jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 1.858 kereta api jarak jauh, sudah termasuk kereta api tambahan. Stasiun Pasar Senen sendiri sudah menyiapkan sekitar 868 kereta api, termasuk kereta tambahan, dengan kapasitas kursi yang terjual sekitar 300.000 dari kapasitas yang tersedia 500 kursi. Meski belum memasuki libur panjang Idul Fitri, pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mereka sengaja mudik lebih awal lantaran untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik. KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 1.858 kereta api jarak jauh, sudah termasuk kereta api tambahan. Hal tersebut terhitung dari stasiun Pasar Senen dan Gambir. Sementara itu, kereta api yang tersedia di stasiun Pasar Senen sendiri sudah disiapkan sekitar 868, termasuk kereta tambahan dengan kapasitas kursi yang terjual sekitar 300.000 dari kapasitas yang tersedia 500.000. Lonjakan volume penumpang 100% sampai dengan 101% dengan total okupansi dimulai dari tanggal 22 Maret hingga 1 April 2025. Adapun beberapa rute favorit yang selalu menjadi rute andalan saat menjelang libur Idul Fitri antara lain adalah Yogyakarta, Surabaya, Malang, Solo, Semarang, dan Bandung. Kerusakan di Dermaga 6 membuat ratusan truk yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera mengantre hingga berjam-jam lamanya di Pelabuhan Merak, Banten. Sementara ribuan penumpang kapal feri juga mulai antre karena memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan. Kondisi Pelabuhan Merak, Banten pada Kamis pagi terlihat antrean truk ekspedisi yang akan masuk ke lambung kapal. Mereka mengaku antre lebih dari 7 jam, yakni sejak Rabu malam pukul 11 hingga pagi tadi belum juga bisa diberangkatkan. Kerusakan di Dermaga 6 Pelabuhan Merak berdampak terhadap tersendatnya akses lalu lintas jalan menuju lambung kapal. Antri mau ke kapal nih? Iya. Dari jam berapa tadi, Mas? Dari jam 11. Malam? Iya. Ini belum berangkat juga? Belum. Sekarang jam 5 nih? Iya, lewat. Ini ada informasi nggak kenapa gitu? Nggak ada. Cuma macet aja. Hingga saat ini pihak PT ASDP Pelabuhan Merak masih terus berupaya mengganti material yang rusak akibat tabrakan kapal Portlink saat akan bersandar ke dermaga beberapa hari yang lalu. Kejadian tersebut membuat jalur masuk truk ke dalam kapal menjadi terganggu. Sementara itu, ribuan kendaraan pribadi mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Seperti yang terlihat di kantong parkir dermaga eksekutif ini. Penumpang tujuan Pulau Sumatera tengah menunggu kapal feri yang akan membawa mereka menyeberangi Selat Sunda. Para penumpang memilih mudik lebih awal agar bisa cepat sampai ke kampung halaman. Mereka juga memilih mudik lebih awal agar tidak terjebak kemacetan. Jadi mau kemana ini, Mas? Mau ke Solok, Sumatera Barat. Sama keluarga ini? Iya, betul, sama anak istri. Ini sempat antri nggak tadi, Bang? Kalau antri sih alhamdulillah lancar sih, Pak. Nah, ini di eksekutif sempat ada tahu kabar nggak kemarin ada kerusakan di Dermaga 6 ini? Oh, sempat ada kabar. Diprediksi jumlah penumpang kapal akan membludak di hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan mulai kedatangan para pemudik asal Kalimantan menjelang libur Lebaran Idul Fitri. Warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang.
Ribuan penumpang kapal asal Kalimantan tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dengan menggunakan KM Lambelu milik PT PLD. Meskipun arus mudik libur Lebaran Idul Fitri masih sepekan, namun lonjakan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini sudah terlihat padat. Pasalnya, alasan warga untuk memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang kapal saat arus mudik Idul Fitri nanti. Padat. Ini dalam rangka apa balik, Bu? Ya? Dalam rangka apa balik? Mau lebaran, mudik lebaran. Sama keluarga di kampung? Iya, ada keluarga di kampung. Ibu, kenapa memilih mudik lebih awal, Bu? Ya? Kenapa memilih pulang lebih awal? Karena mau kumpul-kumpul keluarga. Meskipun mengambil waktu mudik lebih awal, namun kepadatan penumpang sudah terjadi di atas kapal. Selain menghindari lonjakan, tujuan mudik lebih awal ini yaitu untuk menghabiskan waktu lebih lama dengan keluarga di kampung halaman. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Edwin Eka Pratama, A News melaporkan.